dengan kita berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan doa pagi di dalam kitab Mazmur. Sudah hafal semua? Belum ya? Oke, teman-teman saya bukakan ya. Oke, mari kita ucapkan Mazmur yang ada di dalam layar. 1, 2, 3. Amarai hazina Adonai pinah hagigi haksiba lekol syafi malki belohai ki eleka et palal Adonai boker tisma koli ki atah tebarek syadih Adonai katsina rason ta terenu. Berilah telinga kepada perkataan kami ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab padamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu-waktu Engkau mendengar seruanku, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Ya. Oke, kita akan membahas latihan soal kita mengenai infinitif dan kata atau awalan tanya. Infinitif, masih ingat cirinya apa? Munculnya vokal holem atau holem vowel sebelum vokal ketiga. Nah, apa tujuan dari penggunaan infinitif? Bisa disebutkan? Bisa menunjukkan apa saja? Infinitif itu bisa diterjemahkan bagaimana? Masih ingat? Itu partisip. Kalau infinitif, bagaimana cara saudara menerjemahkan? Bisa menekankan kata kerja. Jadi sungguh-sungguh. Bisa apa lagi? Menjelaskan tetap ya, tetap. Itu berarti keberlangsungan di masa lalu ya. Terus bisa menjadi kata kerja biasa. Kalau diikuti preposisi B, bisa menerangkan apa? Kalau ada preposisinya. Kalau infinitif, ya menerangkan apa? Kalau diikuti preposisi B, seperti ya? Atau? Ketika. Berarti menerangkan apa itu? Menerangkan waktu. Ya kan? Kalau ketika itu berarti menerangkan waktu. Ya. Coba lihat di halaman 48, Saudara ya. Di sana. Ya, halaman 50, maaf. Kalau ada kata kerja digabung dengan preposisi, maka kemungkinan itu adalah kata kerja infinitif. Tergantung preposisinya apa. Kalau preposisinya be, maka itu menandakan keterangan waktu atau sebab. Ya. Saya makan ketika belajar. Ketika belajar. Saya makan karena memperbesar otot badan. Wah, berarti itu kata kerja infinitif. Lalu ada preposisi ke, bisa juga diterjemahkan ketika kalau itu bersama dengan kata kerja. Dan juga le ya untuk tujuan. Oke, kita lihat latihan soal di nomor 2. Tentu saudara sudah membuat terjemahan ya. Silakan dibaca Yoksan, mulai Yoksan. Nomor 2. Anse dibaca ya, bukan anese ya. Hari saat
Ba, Ais, Azen, Hazek, El, Airenu, Irenu, Irenu, Wehine, Sapot, Sapot, Yispot, Ispot, Otan. Oke. Mana infinitifnya? Saudara mendapati infinitif di sini? Nomor 2, mana infinitifnya di sini? Mana Hisron infinitifnya? Ya, infinitifnya adalah di sini ya, sapot, yispot. Infinitif itu digabung dengan apa? Kata kerja apa di sini? Ini kata kerja apa? Kata kerja kal, imperfect atau perfect? Ada awalannya. Imperfect. Ya, orang keberapa? Orang ketiga, maskulin atau feminin? Maskulin tunggal. Oke, berarti akan atau telah kalau infinitif ini? Akan ya. Nah, karena diikuti didahului oleh apa? Infinitif. Karena tadi imperfectnya akan ya. Kalau didahului oleh infinitif, maka ini menerangkan apa? Menekankan apa? Bagaimana cara menerjemahkan nanti? Oke, kita akan tambah sungguh. Oke, sungguh ya. Oke, coba diterjemahkan dengan lengkap. Laki-laki kota itu berkata, jahat, apakah perempuan ini sedang datang kepada kota dan dia akan sungguh-sungguh memaki bersama kami. Oke. Sekali lagi coba, lebih pelan ya. Ameru siapa ini subjeknya? Para laki-laki. Apakah cuma itu? Coba lihat, ada makef di dalam frase ini. Kita tidak boleh pisahkan, karena ini bentuk konstrak ya. Kalau ada makef di sini, ini menandakan bentuk konstrak. Konstrak itu apa? Berarti terikat dengan kata benda lain. Jadi tidak boleh dipisah. Para laki-laki kota itu di sini ya, tidak boleh dipisah di situ. Ini satu kesatuan. Para laki-laki kota itu berkata, harasyah. Yang jahat di sini apa? Ada awalan H. Apakah? Oke. Di sini ada ba, kata kerja. Apakah rasyah jahat? Siapa yang jahat? Perempuan. Oke. Dari mana tahu perempuan? Isya? Mana Isya? Ini perempuan? Laki-laki. Oke. Menarik ya? Coba punya Arlan apa? Coba dibaca.
Ya, coba seperti apa? Laki-laki bagaimana berkata kepada yang akan perempuan sedang mengatakan perbuatan dengan tidak. Oke. Ini kita bingung kenapa? Karena kita tidak memperhatikan kesamaan gender di sana. Mana yang sama? Gendernya yang sama mana? Kata benda di dalam kalimat ini ada mana saja kata bendanya? Lihat. Ir. Ir itu kata benda ya? Ir itu kata benda. Mana lagi kata benda? Ir ini kata benda. Mana lagi? Oke, ini ya. Pertanyaannya, harasya ini kata awalan tanya atau bukan ini? Bukan. Lalu di sini saya tanya, rasya ini menggunakan akhiran apa? Feminim. Kata benda atau kata sifat? Kata sifat. Kalau kata sifat itu biasanya dia akan mengikuti kata benda sepadan. Kalau itu fungsinya sebagai atribut ya. Nah pertanyaannya, mana kata benda yang feminim? Is atau ir yang feminim? Ir. Ini feminim. Berarti rasya'ah ini menerangkan ir atau menerangkan hais atau berdiri sendiri? Ya, ini kan kata sifat tadi ya. Ini kata sifat feminim. Kata sifat feminim kan? Lalu mana kata benda yang diterangkan? Hair. Jadi kalau begitu apa yang harus kita tambahkan di sini? Kata benda diikuti kata sifat yang ini ya. Kalian sudah melihat ini? Ini kata benda diikuti kata sifat. Di sini yang harusnya. Jadi para laki-laki kota yang jahat. Berarti yang jahat kotanya atau laki-lakinya? Kotanya. Jelas ya? Jadi para laki-laki atau para pria kota yang jahat itu apa? Berkata. Oke, datanglah dari mana datanglah? Ba. Apakah itu datanglah? Datang. Jadi siapa yang datang? Laki-laki itu atau laki-laki hazeh? Ini. Laki-laki ini. Ba itu kata kerja apa? Kal, perfect, orang ketiga, maskulin tunggal. Para laki-laki kota itu telah datang ke kota kami ya. Terus wihine sapot yispot hotan dan lihatlah. Tunggu dulu, ini siapa? Yispot. Dia. Ya, dia sungguh-sungguh akan atau dia akan sungguh-sungguh menghakimi siapa? Bersama. Ini kata ganti orang pertama jamak sebagai objek. Ada ot di sini. Bersama menghakimi siapa?
Kami. Ini sebagai objek ya. Jadi hati-hati ketika ada kata sifat di sana, supaya kita tidak memisahkan kata sifat dari kata benda yang diterangkan. Hati-hati ya. Maka perhatikan baik-baik, ini masih satu frase. Kalau saudara pisahkan ini, maka akan menjadi kacau. Oke, nomor 3, Hesron, dibaca. Amar Yakob el Yosef Beno Katam Kelom Aser Kalamita Amasol Tinsol. Oke, pertanyaan saya yang pertama, apakah saudara menjumpai infinitif di sana? Kita masih belajar infinitif. Ciri-cirinya apa? Ada holem di huruf sebelum ketiga, konsonan ketiga. Ya, ini masol ya. Hanya ada awalan apa ini? Awalan tanya ya? Mungkin. Mungkin awalan tanya. Tapi bisa nggak? Awalan penentu. Ya, ini kemungkinan bisa awalan penentu. Oke, coba terjemahnya. Amar Yakob, apa ini? Yakob berkata kepada Yusuf, anak laki-lakinya yang kecil itu, apa mimpi ini yang engkau bermimpi, yang kau bermimpi atau mimpikan? Apakah sungguh engkau menguasai kami? Apakah sungguh-sungguh engkau? Oke, lihat di sini kal perfect atau imperfect. Yiktol tiktol imperfect. Berarti kita harus tambahkan apa? Apakah engkau sungguh-sungguh akan berkuasa atas kami? Ya, di dalam kami bisa. Itu bisa atas, bisa kami. Di dalam. Bisa dengan juga. Jadi di sini awalan tanya. Awalan tanya. Ini awalan tanya. Digabung dengan infinitif. Apakah engkau sungguh-sungguh akan berkuasa atas kami? Oke. Bagus ya. Nomor 4. Alan? Dibau menurut aku Bearu ngari Jelaan Mikrot? Dari Sampai Israel. Oke. Apakah sudah menjumpai infinitif? Yang mana itu? Bentuk infinitif? Apa? Likrot. Oke. Infinitif absolut atau infinitif konstrak? Absolut itu berarti membuat absolut. Kira-kira bahasanya gampang seperti itu. Membuat tetap, sungguh-sungguh. Ya. Yang punya preposisi itu infinitif konstrak ya. Infinitif konstrak untuk menerangkan kata kerja. Kalau infinitif absolut bisa menegaskan kata kerja. Oke? Siapa subjeknya?
Mal'akim atau mal'akim me'are Kanaan. Arlan, silahkan dibaca terjemahnya. Utusan telah datang dari kota Kanaan untuk mengadakan perjanjian bersama Israel. Untuk mengadakan perjanjian bersama Israel. Oke. Apakah ada yang berbeda dari Arlan? Mal'akim me'are Kanaan. Oke. Di sini bisa dipisah. Utusan satu atau dua lagi? Arlan? Iya, saya tanya yang benar satu atau dua? Menurut kamu? Dua. Yang lain? Coba perhatikan baik-baik, Arlan. Ciri-cirinya apa? Oke, ini akhiran im ya. Ini jamak atau tunggal? Jamak. Kurang yakin? Ini jamak atau tunggal? Kalau begitu? Ya. Gitu ya. Jadi jangan sekedar punya saya begini, Pak. Coba lihat baik-baik. Oke. Utusan-utusan me'are Kanaan, dari Kanaan. Jadi ini jangan dipisah ya. Ini saya kira keterangan dari Malaki ini. Utusan-utusan dari Kanaan telah datang untuk, kenapa untuk? Karena ada li di sini, menandakan tujuan untuk membuat berit shalom. Harat itu kalau digabung dengan berit maka akan menjadi mengadakan atau membuat. Untuk mengadakan berit shalom. Tadi Arlan menulis apa? Perjanjian. Apakah sudah tepat, Arlan? Kamu sibuk nulis sendiri. Coba nanti nulisnya. Berit shalom, apakah itu hanya perjanjian? Berit shalom, yang lain? Perjanjian damai ya. Jangan hilangkan satu kata. Perjanjian damai im Yisrael. Hah? Ini bukan umat tapi ini apa? Bersama. Oke. Nomor 5. Yusak silakan. 5. Saat kota menanti Absalom Lak Absalom Laishek Absalom Oke. Saya dia bertanya kami, apakah kamu telah berdamai kepadamu? Oke, sebelum itu lanjut ya. Dia bertanya. Oke. Dari mana tahu dia? Otah. Dia di sini. Otah ini kata ganti, betul ya? Kata ganti apa? Orang ke? Coba lihat fungsinya sebagai apa. Kata ganti fungsinya sebagai apa? Kata ganti itu bisa berfungsi sebagai, kita halaman 33, sebagai subjek maupun sebagai objek. Sudah lihat ketemu? Ota. Ada nggak di situ?
Kata ganti orang keberapa? Ketiga feminim tunggal. Sebagai subjek atau objek? Objek. Kalau kamu menerjemahkan dia bertanya, karena di sini ada otak, apakah itu sudah subjek? Tidak. Berarti harusnya ini menjadi objek ya, bukan subjek. Ini objek. Sekarang subjeknya yang mana? Sa'al ini orang keberapa? Ini orang ke tiga, maskulin tunggal. Cocok nggak dengan otah tadi, tiga feminim tunggal? Yusat, cocok nggak? Alan? Cocok nggak Arlan? Tidak. Ini maskulin, yang ini feminim. Ya. Maka kita harus mencari adakah kata benda maskulin tunggal di situ pengganti dia ini. Ada nggak? Nah, ini dia. Jadi ini subjeknya sa'al ya. Jadi ini orang ketiga. Ini bentuknya kata benda maskulin tunggal, cocok ini. Jadi Nabi itu bertanya dia. Kurang tepat ya dalam bahasa Indonesia, Nabi itu bertanya dia. Betul. Nabi itu menanyai dia. Karena ini objek otah ini. Ya. Kalau bertanya kepadanya bisa juga. Tetapi kepadanya itu berarti seperti objek, tidak langsung ya. Oke. Nabi itu menanyai dia. Hasyalom lah, apa ini terjemahnya? Apakah kamu tidak akan menciptakan? Oke, apakah kamu telah damai? Kalau ada kata telah berarti itu perfect, kal perfect. Pertanyaannya apakah shalom ini kata kerja? Ya? Kata benda. Lalu di sini berarti tidak ada kata telah ya. Harusnya apa? Apakah damai kepadamu? Nah, kita ingat lak itu adalah preposisi dengan akhiran ganti. Pertanyaannya, bisakah lak ini menunjukkan kepemilikan? Kepemilikan, mempunyai. Bisa? Kita belajar tanda kepemilikan sebelumnya dengan preposisi le. Ingat di pelajaran yang sebelumnya ya, tanda kepemilikan itu bab 18. Bentuk menentukan kepemilikan pada saat tertentu dengan le. Jadi bisa nggak ini memiliki? Kamu memiliki damai? Bisa? Bisa ya. Jadi gimana? Apakah kamu memiliki damai? Atau apakah ada damai bagimu? Ya sama itu. Apakah ada damai bagimu? Seperti itu ya. Apakah ada damai bagimu? Kalau dalam bahasa Indonesia gimana? Kabar baik? Gimana kabar baik? Nah gitu ya. Jadi kalau kita bertanya kepada orang, apa kabar? Apakah baik kabarnya? Jadi gimana? Ashalom lak. Ashalom lak. Apakah ada damai bagimu? Atau apakah kamu punya damai? Kami menjawab apa? Ya, saya ada damai. Saya punya damai. Berarti gimana? Ada itu apa? Mempunyai itu apa? Yes, li shalom. Ada bagiku damai. Yes, li shalom.
Saya punya damai. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi saya bertanya kepada saudara, shalom lah. Kamu jawab, Yes, shalom. yes, li shalom. Oke. Kalau ditanya, shalom la isya. Ini tanya apa nih? Apakah ada damai dalam hidup? Isya. Ini datang dari kata apa saja? Le, is atau isya? Kenapa di sini menggunakan kaf lalu sewa? Akhiran apa? Akhiran apa? Akhiran ganti apa? Akhiran ganti. Coba lihat akhiran supaya nggak nebak-nebak itu dibuka ditanya kalau lupa ya. Kalau nggak lupa boleh langsung ditebak. Kalau ada akhiran ganti dengan dua feminin tunggal ya. Kenapa dua feminin tunggal? Yang ditanya itu apanya? Perempuan yang mana? Is ini isya atau is? Isya. Ini isya. Iya. Jadi kata bendanya ini isya bukan is. Ahnya di mana? Ahnanya lebur karena lemah ya. Kata huruf A itu lemah, maka tidak ditulis di sini. Jadi isya itu apa? Bisa istri, bisa perempuan. Kalau diakhiri dengan akhiran ganti orang kedua berarti perempuanmu atau istrimu ya. Apakah ada shalom bagi istrimu, atau apakah istrimu damai, punya damai, gitu ya. Lalu hashalom naar, la naar, apa itu? Apakah damai bagi naar, pemuda atau bujang? Bujangmu itu anakmu ya. Jadi itu ya, anak laki-laki itu bisa juga disebut naar. Oke, bujang. Jadi yang ditanya, piye kabarmu, piye kabar bojomu, piye kabar anakmu, kira-kira begitu dalam bahasa Jawa. Nah, gimana kabarmu, gimana kabar istrimu, gimana kabar anak laki-lakimu, kira-kira begitu ya tanya. Iya, ya, tapi nggak harus istri. Kalau bojo itu bisa laki-laki, perempuan, bojo. Tapi itu kurang halus ya. Kalau bahasa Jawa itu mengenal bahasa yang bertingkat. Bojo itu hanya bisa digunakan, dikatakan oleh teman kepada teman. Bojomu. Tapi kalau kamu saya tanya sama saya, nggak boleh bilang gimana bojomu Pak, nggak boleh. Itu harus naik, bahasanya naik. Pripun, garwanipun, ya, garwo. Nah, jadi bojo itu sesama teman, garwo itu lebih naik lagi. Itu bahasa Jawa itu lebih sulit karena bahasa Jawa itu punya tiga tingkat. Kalau saya bicara sama teman seusia, bahasanya lain. Saya bicara sama orang yang lebih tua atau orang yang saya anggap lebih senior, bahasanya lain lagi. Ya kan? Saya berbicara kepada Tuhan, bahasanya juga lain lagi. Ya. Kalau saya bicara samamu, saya menyebutkan kamu itu kowe. Kalau saya berkata kepada orang yang lebih tua, panjenengan. Kalau saya berkata kepada Tuhan, paduka. Nah, paduka. Itu bahasa Jawa. Lebih sulit ya, jadi nggak usah belajar. Ya, paduka itu berarti
paling tinggi ya. Oke, nomor 6. Silakan Yoksan dibaca. Shemes. Ada di atas ya. Shemes itu apa? Mata. Oke. Shemes disamain Ba. pasamain limo sol bayom Bayom. bayom ko kali limsol Limsol. Alaila. Apakah saudara menjumpai infinitif di sana? Mana itu? Limsol. Ada 2 kata limsol di dalam nomor 6. Oke, ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1. Coba dibaca terjemahannya. alam dari matahari di surga untuk menguasai dalam siang dan bintang untuk menguasai dalam malam. Oke. Menguasai dalam malam, menguasai dalam siang. Oke. Itu terjemahan literal ya. Terjemahan literalnya memang seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa juga diterjemahkan atas, untuk berkuasa atas siang, untuk berkuasa atas malam, bisa ya. Ba di sini bisa. Nah, perhatikan di sini limsol, kita berjumpa dengan infinitif ya, infinitif construct. Ada preposisi yang kita terjemahkan untuk, berarti menerangkan tujuan. Tujuan dari kata kerja utamanya yaitu Nathan. Ya, bagus ya. Ini ciptaan hari yang keempat, meorot ya, benda-benda penerang, meorot. Oke. Nomor 7, silahkan Hesron dibaca. Itu kamar Yakub dari wakil Istom kata Elohim Anoki Nathan telah ben. Oke. Terjemahannya Yakub berkata kepada Rahel, apakah dari Allah aku yang tidak memberi kepadamu anak laki-laki? Oke. Di sini ada isto, apa itu? Isyah, isyot dengan akhiran o. Ya, apa ini? Istrinya. Rahel istrinya ya. Yakub berkata kepada Rahel istrinya, hatakat, apa ini? Hatakat apa? Ada preposisi ya, ada apa nih? Awalan tanya dengan preposisi. Jadi takat itu apa? Dari. Apakah dari Allah dalam apa? Oke. Apakah dari Allah begitu? Lalu di sini apa tadi? Aku yang tidak memberi Kepadamu. Oke. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya kalimat itu? Rahel berkata kepada Yakub istrinya. Oke, Yakub berkata kepada Rahel istrinya. Rahel istrinya ya. Apakah dari Allahku yang tidak memberi Tuhan? Apakah dari Allahku yang tidak memberi anak laki-laki bagimu ya, keturunan bagimu.
Oke. Apa maksudnya? Apa maksud Yakub bertanya kepada istrinya? Anoki, lihat, anoki ini kata ganti atau akhiran ganti. Lihat di situ, anoki halaman 33. Kalau ada anoki di halaman 33 berarti itu kata ganti ya. Kalau Allahku berarti itu akhiran ganti atau kata ganti? Ya, itu kata ganti ya, subjek ya. Berarti ini sebagai apa? Subjek atau objek? Aku. Subjek ya. Berarti kalau Allahku betul nggak? Allahku dengan aku beda ya. Ku di dalam Allahku itu menyatakan milik berarti kan? Kalau dia mau berkata Allahku berarti Elohi. Allahku. Kalau Elohenu Allah kami. Tapi kalau di sini Anoki itu berarti subjek. Apakah itu Allah aku? Ingat, ini subjek ya. Subjek ini tidak bisa digabung dengan kata benda di depan. Kalau digabung dengan kata di depan, itu artinya menandakan milik. Contoh, HP ku itu berarti HP milik saya. Tapi ini HP, ini saya, ini beda. Beda ya. Anoki ini terpisah dari Elohim. Subjek itu, jelas di situ Anoki itu subjek. Jadi ini harusnya ke sini. Ya. Gabung jadi kalimat di belakangnya. Nah, jadi ini satu kesatuan. Aku yang tidak memberi anak laki-laki bagimu, apakah aku dari Allah atau apakah itu dari Allah? Ya, itu jadi dia meragukan nasibnya sendiri, keberadaannya sebagai wanita yang tidak bisa memberikan laki-laki itu apakah benar-benar itu dari Tuhan. Begitu ya. Jadi jangan digabung. Kalau itu memang bukan keterangan milik, jangan dipisah kalau itu memang menjelaskan kata benda. Itu ya. Jadi hati-hati kalau ada kata ganti atau akhiran ganti. Saudara seringkali menyamakan antara kata ganti dengan akhiran ganti. Itu yang sulit ya. Bisa juga diterjemahkan dengan cara begini. Dari Allahkah aku yang tidak bisa memberi, yang tidak memberi bagimu laki-laki? Dari Allahkah aku? Kira-kira begitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, nomor 8. Haran? Zakor. Hah? Zakor. 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 Iskor. Yon. Hasabat. Lismor. Foto, oke. Zakor tiskor. Ini ciri-ciri apa? Ada dua kata yang diulang. Ciri-ciri infinitif, absolut. Bagaimana? Apakah itu sungguh-sungguh atau tetap?
Sungguh-sungguh karena infinitif mendahului kata kerja utama. Nah, berarti menegaskan kata kerja utama. Jadi terjemahannya, Engkau sungguh-sungguh mengingatkan sahabat. engkau sungguh-sungguh apa? Mengingat. Pertanyaannya ini kalanya apa? Jangan lupa kala. Kita sudah belajar 2 kala loh ya. Imperfect dan perfect. Apa ini kalanya? Imperfect. Tahu dari mana? Ada awalan T. Imperfect itu punya awalan. Jadi gimana cara menerjemahkan? Akan. Siapa yang akan? Subjeknya atau personanya siapa? Engkau sungguh-sungguh akan mengingat Yom Sabat, hari Sabat. Atau gimana cara lain menerjemahkan kalau itu orang kedua dengan imperfect? Bisa nggak diterjemahkan perintah? Bisa. Jadi gimana? Bisa ya? Bisa juga. Peliharalah sungguh-sungguh. Itu bisa juga. Zakor tiskor. Tapi sementara kita akan terjemahkan seperti biasa. Engkau akan sungguh-sungguh memelihara hari Sabat itu lismor oto. Untuk bersama. Kata dasarnya apa? Semor. Kata dasarnya samar. Samar itu apa? Untuk memelihara. Engkau akan mengingat sungguh-sungguh hari Sabat itu untuk memelihara oto. Memelihara siapa? Memelihara dia. Dia itu siapa? Sabat ini ya. Hari Sabat ini. Oke. Yusak 9. Oke, sebelum dibaca kita intermezzo dulu. Oke, silakan nomor 9 dibacakan. Abihem. Ya. Oke. Hayes. Af, ya, oke. Ingat, ada preposisi le yang menyatakan kepemilikan. Coba terjemahannya. Aku berkata kepada Abihem. Ayahnya? Ayah kalian? Ayah mereka. Jangan di apa namanya? Tebak semua ya. Harus di ayah kalian atau ayah mereka? Ayah mereka atau ayah kalian? Jadi orang ketiga atau orang kedua itu? Orang ketiga. Orang ketiga atau orang kedua? Yang lain? Iya, dan Mereka ya? Oke. Ya jelas lah ini. Coba perhatikan. Kita sedang berkata Bene Yakub.
keturunan Yakub atau anak-anak laki-laki Yakub berkata. Kalau kita sedang bicarakan orang, itu pasti mereka kan, nggak mungkin. Itu kalau lupa. Oke. Tapi kalau memang sedang berkata kepada Allah kalian, berarti memang sedang berbicara kepada orang kedua. Ya, jadi di sini ada Ham ya. Ham itu adalah ciri-ciri apa? Ciri-ciri akhiran ganti orang keberapa? Ya, orang ketiga jamak ini. Kalau orang kedua itu apa? Kem. Nah, ya. Kem, ken, kem, hen atau an. Kadang-kadang ditulis seperti itu ya. Oke. Oke. Mereka sungguh-sungguh bertanya. Kenapa mereka? Coba lihat. Sa'al, orang keberapa? Sa'al ini orang keberapa? Apakah ini orang ketiga jam? Mereka? Iya, ini nggak ada tambahan apa-apa yo. Ya orang ketiga tunggal ya, maskulin ya. Kalau mereka itu pasti ada sa'alu di sini ya. Pasti mereka. Jadi siapa? Dia telah atau akan? Telah. Dia telah sungguh-sungguh bertanya. Otanu. Nah, ini lagi ada ot dengan nu. Ot itu tanda objek, berarti ini objek ya. Otanu itu objek. Orang keberapa? Kata ganti orang ke satu jamak. Fungsinya sebagai objek. Bertanya kami atau menanyai kami. Dia telah menanyai kami. Siapa dia? Ya nggak tahu. Siapa ini? Is Hamasol Ba'eretz Mitzrayim. Itu satu frase itu. Is Hamasol. Ini ciri-ciri apa? Bukan Hamasol, Hamosel. Ada holem di sini. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri apa? Apa? Ciri-ciri partisip ya. Ya, ini ciri-ciri partisip. Moshel. Lalu ada H di sana. Berarti orang atau pria yang Moshel berkuasa. Ba'eretz Misraim, di tanah Mesir. Ini siapa? Ini yang dimaksud. Ini dia tadi. Jadi subjeknya itu is Hamashol Ba'eretz Misraim. Sa'al berarti siapa dianya? Dianya itu siapa? Iya, ini subjeknya itu satu baris ini. Pria atau orang yang berkuasa di negeri Mesir itu telah sungguh-sungguh atau telah benar-benar menanyai kami. Itulah yang dikatakan keturunan Yakub kepada bapak mereka. Ditanya apa? Hayes lakem af. Ini pertanyaannya. Hayes lakem af. Lakem, apakah itu makanan? Itu lechem. Gimana Arlan? Apakah kalian
Kalian tuh dari mana? Kem. La ini mempunyai. Nah, jadi kalau kalian mau tanya, bapakmu ada enggak? Ya, masih ada bapakmu. Atau bapakmu masih hidup. Kira-kira begitu ya. Kan nggak mungkin orang nggak punya bapak, kan nggak mungkin ya. Itu pertanyaannya artinya bapakmu masih hidup. Kira-kira begitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Gimana caranya? Hayes lakem af. Apakah bapakmu masih hidup? Kira-kira begitu. Hayes lakem af. Coba sekarang saya tanya, Yusak, hayes lakem af. Yes. Yes, li af. Ya, saya punya bapak. Ya, saya tanya lagi, hayes lakem af. Yoksan. No. Kalau no itu apa? Kalau tidak ada apa? Kalau ada yes, kalau tidak ada apa? Bukan no. Coba buka halaman 42. Gimana caranya? Apa? Isron tadi? N. Li af. Kamu bapaknya sudah tidak ada ya? Ya, sudah meninggal berarti ya? Oke. Saya turut berduka cita ya, Sudah lama ya? Usia berapa? Kamu usia berapa? Oh, masih SMP. Oke. Jadi yes, li af. N li af. Saya bertanya kepada Hesron. Hayes lak af, bukan lakem ya. Karena saya hanya bertanya kepada satu orang, maka saya nggak bisa bertanya kalian. Hayes leka af. Yes. Hayes leka af. Arlan. Hah? Hayes leka af. Yes. Li af. Ya, saya punya. Oke. Sekarang nomor 10. Siapa sekarang? Oke. Selak tem. Ini tanda sewa mati ya, karena ada vokal pendek di depan. Is all. Israel. Mengapa kalian itu memutus untuk bertanya dalam Allah Kanaan tidak ada Allah dalam Israel? Oke. Mengapa kalian tem? Lalu di sini ada selak tem. Ada sewa, ada patah, ada akhiran. Tandanya apa ini? Apakah ini infinitif? Tidak. Apakah ini imperfect atau perfect? Apakah ini partisip? Tidak. Jadi apa ini? Ciri-ciri apa ini? Perfect. Katalah, ketalten. Ya toh? Jadi orang keberapa? Engkau telah mengutus ya. Engkau telah
Mengutus ya, salah ya. Mengapa engkau mengutus? Engkau atau siapa? Kalian. Mengapa kalian mengutus? Untuk bertanya Be'elohi Kanaan, dalam Allah Kanaan, atau untuk menanyakan kepada Allah Kanaan. B bisa juga ya, pada atau terhadap. Untuk bertanya kepada Allah Kanaan. HN Elohe Israel. Apa ini? Apakah tidak ada Allah di Israel? Jadi gitu ya. Mengapa kalian mengutus orang, ya, dalam tanda kutip, elipsis, mengutus orang untuk bertanya kepada Allah Kanaan. Apakah tidak ada Allah di Israel? Oke, nomor 11. Silakan, Esron. Yang kedua di kitatus amakom wajib di Adonai. Oke. Yadoa. Ini di sini ada patah. Disebut apa? Masih ingat ini patah furtif ya. Kenapa di sini ada patah furtif? Karena di sini ada huruf tenggorokan, maka disebut patah furtif. Tetapi cara mengucapkannya ya diucapkan terlebih dahulu ya. Yadoa. Bukan yadoa. Yadoa, yadati. Apa ini? Orang keberapa? Ti. Ciri-ciri apa? Katal, katalah. Talta. Orang pertama umum tunggal. Yada. Apakah ini perfect atau imperfect? Ini perfect. Dengan kata dasar yada, tidak ada awalan ya. Yada. Aku telah sungguh-sungguh mengetahui sebab atau bahwa. Oke, ini kata sifat, ini kata benda, apa fungsinya, kan begitu ya? Kalau kata sifat mendahului kata benda, maka itu fungsinya sebagai predikatif. Kalau itu predikatif, maka kita harus tambahkan kata adalah ya, tidak terpancing. Ya, adalah ya. Oke, masih konsen. Kalau predikatif berarti harus kita tambahkan apa tadi? Oh, sudah berubah lagi ya, sekarang terpancing ya. Kata sifat mendahului kata benda, fungsinya sebagai predikatif. Kalau predikatif, cara menerjemahkannya adalah. Tapi kata bendanya dulu ya, yang diterjemahkan ya. Gak mungkin kata sifatnya dulu. Atau kata sifatnya dulu tambahi adalah. Kuduslah. Kira-kira begitu. Kuduslah tempat ini bagi Allah, bagi Tuhan ya. Atau tempat ini adalah kudus bagi Allah. Atau bagi Tuhan adalah kudus, bagi Tuhan ya. Oke, nomor 12. Cepat saja karena waktunya tinggal 30 menit. Yuk, siapa? Alan.
Migadol, dua, lihat, katon, Katon. katon, wisma, libre, Oke. Terjemahnya? Yuk. seluruh bangsa itu berhenti di atas gunung Sinai, orang besar dan orang kecil untuk mendengarnya. Oke. Seluruh umat itu amat berdiri di atas gunung Sinai, Migadol, dari yang kecil atau dari orang yang kecil, karena ini berdiri sendiri, kata sifatnya nggak ada kata benda ya. Dari yang kecil, dari yang besar, gadol ya, sampai kecil, lismoa, untuk mendengar perkataan Allah atau firman Allah. 13. Yusak dibaca. Semua Miss what time? Oke. Is meru amat lo ye kam baken Oke. ra Oke, ra. jika kalian sungguh-sungguh telah mendengar suara perintahku, kalian akan memelihara dalam kebenaran. Mengapa telah memelihara? Apakah itu ada kal perfect? Tismeu, ada awalan. Ti, yang punya awalan itu imperfect atau perfect? Imperfect. Kalau imperfect harusnya terjemahannya akan ya. Jadi jika kalian sungguh-sungguh akan memelihara, bekoli, mendengar apa? Bekoli, di dalam suaraku, atau kita hilangkan di dalamnya sebagai objek ya, mendengar suaraku dan ini mispotai dan perintahnya satu atau dua? Satu atau jamak? Tahu dari mana itu jamak? Tahu dari mana itu kata benda jamak? Nah ini patah itu menandakan kata bendanya jamak. Ini pelajaran awal sekali ya. Dan perintahku apa nih? Syamaru, tismeru, akan dan akan siapa yang memelihara? Tismeru. Lihat orang keberapa itu? Yiktol, tiktol, tik. Cobalah dibuka tabelnya. Awalannya ti, akhirannya u. Orang keberapa? Orang kedua. Nah, berarti apa? Kalian memelihara apa? Nah, coba lihat mana subjeknya. Apakah ini beemet atau mispotai? Subjeknya, objeknya yang mana?
Objeknya apakah beemet atau misfotai? Lihat tanda objeknya di mana, tanda objeknya, jangan urutannya. Karena urutan itu tidak bisa jadi patokan urutan kata itu, tapi tanda-tandanya. Ini loh tanda objek langsung. Sekalipun di depan, tapi ini sebagai tanda objek langsung. Dan kalian akan memelihara misfotai, perintahku di dalam kebenaran. Lo yih bakhemra. Tidak akan ada akan ada ra, jahat atau kejahatan bisa ya. Ra, kejahatan di dalam kalian. Tidak ada hal jahat di dalam kalian. Oke, 14. Yoksan. Ama sebenarnya ama Namele katon atap Be'enika Zekon Ki Kios Israel Oke. Semua berkata kepada raja itu, jika engkau yang tidak layak di matamu yang mengingat sebab engkau kepada Israel. Yang tidak layak dari mana? Ada yang tidak layak. Bagaimana? Arlan? Bisa? Dibacakan terjemahanmu? Yang kelas. Ya. Semua berkata kepada raja itu, jika jika dimakan ia kecil, maka engkau yang menjadi raja di Israel. Oke. Coba perhatikan. Katon itu kata sifat atau kata benda? Kata sifat. Atah? Ada ganti ya? Jika engkau adalah kecil di matamu, gitu ya. Jika engkau adalah kecil atau jika engkau merasa kecil. Nah, tadi siapa? Yoksan menerjemahkan tidak layak. Begitu ya. Katon bisa diterjemahkan tidak layak. Dalam kosakata itu bisa? Kamu menerjemahkan katon. Bisa tidak layak? Di situ apa? Kecil ya? Oke. Ya mungkin itu sudah penafsiran ya. Merasa tidak layak itu kecil tadi. Jika engkau ya mungkin bisa ditambah merasa kecil. Itu boleh ya. Merasa kecil ya. Di matamu zekor. Apa ini zekor? Ada holem di tengah sebelum huruf ketiga. Berarti ini ciri-ciri apa? Infinitif. Tetap mengingat. Apakah perlu tetap? Karena tidak ada kata kerja. Ini bisa menjadi kata kerja biasa. Bisa nggak ini perintah? Coba ingat, imperatif itu ciri-cirinya apa? Kal imperatif, ciri-cirinya apa? Dihilangkan ya, j-nya dihilangkan ya. Yiktol tiktol. Berarti tinggal ke ini bisa nggak jadi imperatif? Ini imperatif ya. Ingatlah bahwa Rose Israel ata, pemimpin Israel engkau. Ya, pemimpin Israel engkau. Ya boleh. Engkau adalah pemimpin Israel. Oke, 15. Saya akan bacakan ya. Ra'u
Eneikem et kol asher asyah lakhem Adonai b'Mitzrayim ubamit bar hagadol hazeh. Ra'u siapa? Eneikem. Siapa ini? Mata kalian telah melihat kol asher semua yang, siapa subjeknya? Tuhan. Tuhan lakukan atau buat, asyah, jadikan, yang Tuhan lakukan bagi kalian b'Mitzrayim di Israel dan di Mesir dan di Bamidbar dan di padang gurun yang besar ini. Ya, mata kalian telah melihat semua yang Tuhan lakukan bagi kalian di Mesir dan di padang gurun yang besar ini. 16. Amar Yaakov el Laban, halo lerahel bitka hakketanah abati immak. Di sini Amar siapa? Yakub. Yakub berkata kepada Laban, halo, apakah tidak Larahel? Bukankah betul kepada Rahel anakmu perempuan yang kecil akan melayani, aku melayani. Nah, apa itu maksudnya? Kalau ini halo ini ha dengan lo, tidakkah? Le Rahel, untuk Rahel, kepada Rahel. Bitka, siapa itu Bitka? Anak perempuanmu yang kecil itu aku melayani bersamamu, bukankah? Nah, kira-kira begitu ya. Oke, 17. Halo kol haaretz liv neka wisham nahar gadol umayim latson asyer imka welama lo yihyeh shalom beni ubeneka. Halo, bukankah semua negeri di hadapanmu dan sungai besar di sana dan air bagi domba yang bersamamu, tetapi mengapa tidak damai? Oh ya, ada di sini ya, tidak ada damai. Ya, bagiku dan bagimu. Wah, ini ya. Ini perkataan siapa ya? Abraham dan siapa? Lot ya. Kira-kira begitu. Oke. Itu latihan yang menunjukkan kepada kita penggunaan infinitif dan awalan tanya. Kita besok akan lanjutkan dengan pelajaran ke-23 kata benda sekulet. Dan saya meminta saudara untuk persiapan kosakata bab 22 dan kosakata 23 atau latihan kosakata di sini ya, 13 dan 14 untuk kita kuis. 13 14 kuis. Karena 13 belum ya. Oke, selamat makan.